Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1471, Pembalikan. Ketika tetua berjubah hijau melihat ini, dia mencibir. Kecil, sepertinya kau sudah menyerah untuk melawan. Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan kekuatan sejati dari ras jiwa. Pemusnahan jiwa 9 surga. Dengan raungan marah, pedang tetua berjubah hijau itu merobek langit dan menghantam Ye Chen. Ketika dia melihat pedang itu semakin dekat ke Ye Chen, mulutnya melengkung menjadi senyum kemenangan. Kemenangan adalah miliknya. Namun, tepat saat pedang itu hendak mengenai Ye Chen, dia membuka matanya, dan segera terlihat jelas bahwa ada sesuatu tentangnya yang telah berubah. Auranya sekarang tampak acuh tak acuh, riang, dan kuno. Apakah ini orang yang sama? Pedang itu melayang di udara, terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Mata tetua berjubah hijau itu melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Kelompok penjahat ini berani bertindak begitu arogan, ya. Hancurkan. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi debu. Xiao Yao kemudian mengendalikan tubuh fisik Ye Chen dan melepaskan tebasan dengan pedangnya, memotong lengan tetua berjubah hijau itu. Kemudian, dia meninju dan menendang tetua itu berulang kali, melukai tetua itu dengan parah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apakah ini masih orang yang sama? Mengapa anak ini menjadi begitu kuat? Saat Ye Chen menyerang, bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh, dan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah saat pasir dan debu bertebaran di mana-mana. Beberapa ahli alam Raja Surgawi yang lebih lemah juga terbunuh oleh gelombang kejut yang dihasilkan dari serangan itu. Ledakan meletus di langit saat semakin banyak ahli alam Raja Surgawi terbunuh. Pada titik ini, ras jiwa telah kehilangan hampir 200 ahli alam Raja Surgawi. Itu adalah kemunduran besar. Dia tidak hanya memukuli tetua berjubah hijau tanpa yang terakhir bisa melawan, dia bahkan dengan sengaja menyerang para ahli alam Raja Surgawi dan kekacauan primordial di sekitarnya dengan santai. Kekuatan Ye Chen meningkat terlalu cepat, jadi secara logika, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri dan melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, karena dia dikendalikan oleh Xiao Yao, yang telah mencapai puncak alam Dao Integration tingkat ke-9 ribuan tahun yang lalu, dan bahkan dapat berhadapan langsung dengan para ahli alam penciptaan tahap awal, mengerahkan seluruh kemampuannya bukanlah masalah. Bagaimana mungkin para ahli perkasa dari makam samsara tidak kuat? Wus, wus, wus. Tetua berjubah hijau mengacungkan pedangnya dan menggambar lingkaran di depan dadanya. Setelah itu, lebih dari 100 garis pedang Qi melesat keluar, berisi kekuatan yang mengguncang bumi. Ye Chen mendengus dingin dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ketika pedang Qi mendekat, sosoknya melintas saat dia dengan gesit menghindari setiap garis pedang Qi melalui celah-celah. Sebuah kipas bulu telah muncul di tangannya pada suatu saat, dan ketika kipas itu terbuka, bunga sakura yang tak terhitung jumlahnya muncul dan tersebar di langit, menciptakan pemandangan yang indah. Secara misterius, sebuah lagu yang merdu dan indah mulai bergema di seluruh lingkungan. Ini adalah teknik terkuat Xiao Yao. Begitu kipas bulu muncul, langit dan bumi berguncang, dan saat dia melambaikannya, ledakan sonik dapat terdengar di mana-mana. Namun, tampaknya kipas itu tidak menyerang tetua berjubah hijau. Kemudian, ketika kelopak bunga sakura yang memenuhi langit menyentuh tubuh tetua berjubah hijau, mereka seperti palu sonik raksasa yang menghantam tubuhnya seperti mesin pinball. Lagu yang indah itu juga tampaknya menjadi dinginnya jiwa. Itu adalah melodi yang merenggut nyawa seseorang. Bunga sakura yang memenuhi langit, tunggu, siapa kamu? Tubuh tetua berjubah hijau itu berguling-guling hingga dia tersungkur ke tanah. Dalam sekejap, ribuan bunga sakura jatuh seperti bintang, menghancurkan tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana dan hanya sedikit jiwa sucinya yang tersisa. Tetua berjubah hijau melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan bahkan tidak melihat ke belakang saat dia melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah ahli alam Dao integrasi tingkat kelima, tetapi dia tidak mampu membalas terhadap Ye Chen. Ini semua salah. Bahkan jika Ye Chen melepaskan kekuatan penuhnya, dia paling-paling hanya setara dengan seorang kultivator alam Dao integrasi tingkat ketiga. Namun, ada apa dengan bunga sakura dan musik ini? Mengapa gaya bertarungnya tiba-tiba berubah dari bertarung langsung menjadi hal aneh dan misterius ini? Sialan, selamatkan aku. Tetua berjubah hijau itu buru-buru berteriak pada 7 tetua lainnya. Wus,
Seorang tetua alam Dao integrasi tingkat ketiga menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada rekannya dan dengan paksa melepaskan diri meskipun Moonlight Buddha menyerang dengan ganas. Dia menghunus pedangnya dan menyerang Ye Chen. Pada saat yang sama, ada dua tetua lainnya yang terluka oleh medisin Buddha saat mereka bergegas menyerang Ye Chen dan menyelamatkan tetua berjubah hijau itu. Kalian berani menghalangiku, Ye Chen, yang dirasuki oleh Xiao Yao, mendengus dingin. Kipas di tangannya bergetar saat bayangan hantu naga dan burung phoenix bersiul keluar. Cakar naga menjulang tinggi ke langit dan api phoenix melesat keluar, yang bertabrakan dengan serangan yang datang, bang. Bang! Ledakan memenuhi langit saat semua serangan dihancurkan. Sosok Ye Chen kemudian melesat dan meraih jiwa dewa berjubah hijau. Dia tersenyum meremehkan dan berkata, aku tidak mengatakan kamu bisa pergi, jadi menurutmu kemana kamu akan pergi? Begitu dia selesai berbicara, gelombang kipasnya menghancurkan jiwa dewa tetua berjubah hijau itu. Kemudian, kesadaran Ye Chen muncul dari makam samsara dan memobilisasi kekuatan 5 daunnya untuk melahap sisa-sisa jiwa dewa, menggunakan kekuatan itu untuk memperkuat daunnya. Itu tampaknya tidak menyerang tetua berjubah hijau, kemudian, ketika kelopak bunga sakura yang memenuhi langit menyentuh tubuh tetua berjubah hijau, mereka seperti palu sonik raksasa yang menghancurkan tubuhnya seperti mesin pinball. Lagu yang indah itu juga tampaknya menjadi dingin jiwa. Itu adalah melodi yang merenggut nyawa seseorang. Bunga sakura yang memenuhi langit, tunggu, siapa kamu? Tubuh tetua berjubah hijau itu berguling-guling sampai dia terjatuh ke tanah. Dalam sekejap, ribuan bunga sakura jatuh seperti bintang, menghancurkan tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana dan hanya sedikit jiwa surgawinya yang tersisa. Tetua berjubah hijau melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan bahkan tidak melihat ke belakang saat dia melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah ahli alam integrasi Dao tingkat kelima, namun dia tidak dapat membalas terhadap Ye Chen. Ini semua salah. Bahkan jika Ye Chen melepaskan kekuatan penuhnya, dia paling banyak akan setara dengan seorang kultivator alam integrasi Dao tingkat ketiga. Namun, apa yang terjadi dengan bunga sakura dan musik ini? Mengapa gaya bertarungnya tiba-tiba berubah dari bertarung langsung menjadi hal aneh dan misterius ini? Sialan, selamatkan aku. Tetua berjubah hijau itu buru-buru berteriak pada 7 tetua lainnya. Wus, seorang tetua alam integrasi Dao tingkat ketiga menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada rekannya dan dengan paksa melepaskan diri meskipun serangan Moonlight Buddha yang ganas. Dia menghunus pedangnya dan menyerang Ye Chen. Pada saat yang sama, ada dua tetua lainnya yang terluka oleh medisin Buddha saat mereka bergegas keluar untuk menyerang Ye Chen dan menyelamatkan tetua berjubah hijau itu. Kalian berani menghalangiku, Ye Chen, yang dirasuki oleh Xiao Yao, mendengus dingin. Kipas di tangannya bergetar saat bayangan hantu naga dan burung phoenix bersiul keluar. Cakar naga menjulang tinggi ke langit dan api phoenix melesat keluar, yang bertabrakan dengan serangan yang datang, bang. Bang! Ledakan memenuhi langit saat semua serangan dihancurkan. Sosok Ye Chen kemudian melesat dan meraih jiwa dewa berjubah hijau itu. Dia tersenyum meremehkan dan berkata, aku tidak mengatakan kau boleh pergi, jadi menurutmu kemana kau akan pergi? Begitu dia selesai berbicara, gelombang kipasnya menghancurkan jiwa dewa tetua berjubah hijau itu. Kemudian, kesadaran Ye Chen muncul dari makam samsara dan memobilisasi kekuatan 5 daunnya untuk melahap sisa-sisa jiwa dewa, menggunakan kekuatan itu untuk memperkuat daunnya. Itu tampaknya tidak menyerang tetua berjubah hijau, kemudian, ketika kelopak bunga sakura yang memenuhi langit menyentuh tubuh tetua berjubah hijau, mereka seperti palu sonik raksasa yang menghancurkan tubuhnya seperti mesin pinball. Lagu yang indah itu juga tampaknya menjadi dingin jiwa. Itu adalah melodi yang merenggut nyawa seseorang. Bunga sakura yang memenuhi langit, tunggu, siapa kamu? Tubuh tetua berjubah hijau itu berguling-guling sampai dia terjatuh ke tanah. Dalam sekejap, ribuan bunga sakura jatuh seperti bintang, menghancurkan tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana dan hanya sedikit jiwa surgawinya yang tersisa. Tetua berjubah hijau melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan bahkan tidak melihat ke belakang saat dia melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah ahli alam integrasi Dao tingkat kelima, namun dia tidak dapat membalas terhadap Ye Chen. Ini semua salah. Bahkan jika Ye Chen melepaskan kekuatan penuhnya, dia paling banyak akan setara dengan seorang kultivator alam integrasi Dao tingkat ketiga. Namun, apa yang terjadi dengan bunga sakura dan musik ini?
Mengapa gaya bertarungnya tiba-tiba berubah dari bertarung langsung menjadi hal aneh dan misterius ini? Sialan, selamatkan aku. Tetua berjubah hijau itu buru-buru berteriak pada 7 tetua lainnya. Wus! Seorang tetua alam integrasi Dao tingkat ketiga menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada rekannya dan dengan paksa melepaskan diri meskipun serangan Moonlight Buddha yang ganas. Dia menghunus pedangnya dan menyerang Ye Chen. Pada saat yang sama, ada dua tetua lainnya yang terluka oleh medisin Buddha saat mereka bergegas keluar untuk menyerang Ye Chen dan menyelamatkan tetua berjubah hijau itu. Kalian berani menghalangiku. Ye Chen, yang dirasuki oleh Xiao Yao, mendengus dingin. Kipas di tangannya bergetar saat bayangan hantu naga dan burung phoenix bersiul keluar. Cakar naga menjulang tinggi ke langit dan api phoenix melesat keluar, yang bertabrakan dengan serangan yang datang, bang. Bang! Ledakan memenuhi langit saat semua serangan dihancurkan. Sosok Ye Chen kemudian melesat dan meraih jiwa dewa berjubah hijau itu. Dia tersenyum meremehkan dan berkata, aku tidak mengatakan kau boleh pergi, jadi menurutmu kemana kau akan pergi? Begitu dia selesai berbicara, gelombang kipasnya menghancurkan jiwa dewa tetua berjubah hijau itu. Kemudian, kesadaran Ye Chen muncul dari makam samsara dan memobilisasi kekuatan 5 daunnya untuk melahap sisa-sisa jiwa dewa, menggunakan kekuatan itu untuk memperkuat daunnya. Darah berceceran di mana-mana dan hanya seberkas jiwa sucinya yang tersisa. Tetua berjubah hijau itu melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah ahli alam integrasi Dao tingkat kelima, tetapi dia tidak dapat membalas terhadap Ye Chen. Ini semua salah. Bahkan jika Ye Chen melepaskan kekuatan penuhnya, dia paling-paling akan setara dengan seorang kultivator alam integrasi Dao tingkat ketiga. Namun, ada apa dengan bunga sakura dan musik ini? Mengapa gaya bertarungnya tiba-tiba berubah dari bertarung langsung menjadi hal aneh dan misterius ini? Sialan, selamatkan aku. Tetua berjubah hijau itu buru-buru berteriak pada 7 tetua lainnya. Wus! Seorang tetua alam integrasi Dao tingkat ketiga menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada rekannya dan dengan paksa melepaskan diri meskipun serangan Moonlight Buddha yang ganas. Dia menghunus pedangnya dan menyerang Ye Chen. Pada saat yang sama, ada dua tetua lainnya yang terluka oleh medisin Buddha saat mereka bergegas keluar untuk menyerang Ye Chen dan menyelamatkan tetua berjubah hijau itu. Kalian berani menghalangiku. Ye Chen, yang dirasuki oleh Xiao Yao, mendengus dingin. Kipas di tangannya bergetar saat bayangan hantu naga dan burung phoenix bersiul keluar. Cakar naga menjulang tinggi ke langit dan api phoenix melesat keluar, yang bertabrakan dengan serangan yang datang, bang. Bang! Ledakan memenuhi langit saat semua serangan dihancurkan. Sosok Ye Chen kemudian melesat dan meraih jiwa dewa berjubah hijau. Dia tersenyum jijik dan berkata, aku tidak mengatakan kamu bisa pergi, jadi menurutmu kemana kamu akan pergi? Begitu dia selesai berbicara, gelombang kipasnya menghancurkan jiwa dewa tetua berjubah hijau itu. Kemudian, kesadaran Ye Chen muncul dari makam samsara dan memobilisasi kekuatan 5 daunnya untuk melahap sisa-sisa jiwa dewa, menggunakan kekuatan itu untuk memperkuat daunnya. Darah berceceran di mana-mana dan hanya seberkas jiwa sucinya yang tersisa. Tetua berjubah hijau itu melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah ahli alam integrasi Dao tingkat kelima, tetapi dia tidak dapat membalas terhadap Ye Chen. Ini semua salah. Bahkan jika Ye Chen melepaskan kekuatan penuhnya, dia paling-paling akan setara dengan seorang kultivator alam integrasi Dao tingkat ketiga. Namun, ada apa dengan bunga sakura dan musik ini? Mengapa gaya bertarungnya tiba-tiba berubah dari bertarung langsung menjadi hal aneh dan misterius ini? Sialan, selamatkan aku. Tetua berjubah hijau itu buru-buru berteriak pada 7 tetua lainnya. Wus! Seorang tetua alam integrasi Dao tingkat ketiga menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada rekannya dan dengan paksa melepaskan diri meskipun serangan Moonlight Buddha yang ganas. Dia menghunus pedangnya dan menyerang Ye Chen. Pada saat yang sama, ada dua tetua lainnya yang terluka oleh medisin Buddha saat mereka bergegas keluar untuk menyerang Ye Chen dan menyelamatkan tetua berjubah hijau itu. Kalian berani menghalangiku. Ye Chen, yang dirasuki oleh Xiao Yao, mendengus dingin. Kipas di tangannya bergetar saat bayangan hantu naga dan burung phoenix bersiul keluar. Cakar naga menjulang tinggi ke langit dan api phoenix melesat keluar, yang bertabrakan dengan serangan yang datang, bang. Bang! Ledakan memenuhi langit saat semua serangan dihancurkan. Sosok Ye Chen kemudian melesat dan meraih jiwa dewa berjubah hijau.
Dia tersenyum jijik dan berkata, aku tidak mengatakan kamu bisa pergi, jadi menurutmu kemana kamu akan pergi? Begitu dia selesai berbicara, gelombang kipasnya menghancurkan jiwa dewa tetua berjubah hijau itu. Kemudian, kesadaran Ye Chen muncul dari makam samsara dan memobilisasi kekuatan 5 daunnya untuk melahap sisa-sisa jiwa dewa, menggunakan kekuatan itu untuk memperkuat daunnya. Kipas di tangannya bergetar saat bayangan hantu naga dan burung phoenix bersiul keluar. Cakar naga menjulang tinggi ke langit dan api phoenix melesat keluar, yang bertabrakan dengan serangan yang datang, bang. Bang! Ledakan memenuhi langit saat semua serangan dihancurkan. Sosok Ye Chen kemudian melesat dan meraih jiwa dewa berjubah hijau. Dia tersenyum jijik dan berkata, aku tidak mengatakan kamu bisa pergi, jadi menurutmu kemana kamu akan pergi? Begitu dia selesai berbicara, gelombang kipasnya menghancurkan jiwa dewa tetua berjubah hijau itu. Kemudian, kesadaran Ye Chen muncul dari makam samsara dan memobilisasi kekuatan 5 daunnya untuk melahap sisa-sisa jiwa dewa, menggunakan kekuatan itu untuk memperkuat daunnya. Kipas di tangannya bergetar saat bayangan hantu naga dan burung phoenix bersiul keluar. Cakar naga menjulang tinggi ke langit dan api phoenix melesat keluar, yang bertabrakan dengan serangan yang datang, bang. Bang! Ledakan memenuhi langit saat semua serangan dihancurkan. Sosok Ye Chen kemudian melesat dan meraih jiwa dewa berjubah hijau. Dia tersenyum jijik dan berkata, aku tidak mengatakan kamu bisa pergi, jadi menurutmu kemana kamu akan pergi? Begitu dia selesai berbicara, gelombang kipasnya menghancurkan jiwa dewa tetua berjubah hijau itu. Kemudian, kesadaran Ye Chen muncul dari makam samsara dan memobilisasi kekuatan 5 daunnya untuk melahap sisa-sisa jiwa dewa, menggunakan kekuatan itu untuk memperkuat daunnya. Bab 1472, Ketidakakraban. Wus, wus, wus. Tubuh Ye Chen bersinar seolah-olah dia bisa merasakan daunnya meningkat. Pada saat ini, Xiao Yao masih mengendalikan tubuhnya. Dia berhenti sejenak dan menatap kipas seputih salju di tangannya, yang bersinar redup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Andai saja itu kipas riangku yang asli. Kipas riang di tangannya diukir dengan gambar gunung, sungai, matahari, bulan, dan angin, bunga, salju, dan bulan, yang telah dia padatkan dengan kekuatannya. Sayangnya, itu bukan artefak tingkat integrasi Dao tingkat 9 yang pernah dimilikinya. Wus! Ye Chen menyingkirkan kipas riang dan berbalik untuk melihat 7 tetua alam integrasi Dao lainnya dari ras jiwa. Bibirnya melengkung menjadi senyum meremehkan. Giliranmu. Kemudian, dia melompat dan melambaikan kipas bebas di sepanjang jalan, mengirimkan gelombang energi yang menewaskan lebih dari 5 ahli alam kekacauan purba dan lebih dari 100 ahli alam Raja Dewa. Ketika dia tiba di medan perang, dia menyerang 3 tetua alam integrasi Dao, 2 yang tingkat keempat dan 1 yang tingkat ketiga. Kekuatan tempur gabungan dari ketiga tetua itu tidak lemah, dan mereka didukung oleh serangan jarak jauh dari para penjaga alam kekacauan purba dan para ahli alam Raja Dewa. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menjatuhkannya. Ye Chen mendapat bantuan dari 3 Buddha emas, serta artefak dan penjaga boneka yang tak terhitung jumlahnya yang siap sedia. Fondasi Ye Chen setara dengan fondasi 1 atau 2 sekte tingkat rendah, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ye Chen sendiri dapat memusnahkan sekte tingkat rendah. Tentu saja, banyak penjaga boneka dan artefak telah dikorbankan saat dia menantang formasi naga 10.000 jiwa. Artefak tingkat integrasi Dao miliknya telah digunakan untuk terobosannya sendiri, begitu pula dengan 3 gurunya, jadi sebagian besar daya tembak artefaknya adalah artefak tingkat kekacauan purba yang digunakannya untuk mengendalikan dan memberi instruksi kepada roh artefak tersebut, sehingga mereka dapat bertarung secara seimbang dengan para penjaga alam kekacauan purba ras jiwa. Dari sini, orang dapat membayangkan betapa kuatnya jiwa surgawi Ye Chen. Meski begitu, masih sulit baginya untuk menghadapi segerombolan ahli ini. Retak, mati. Kipas bebas Ye Chen menyapu udara dan menyerang sesepuh alam integrasi Dao tingkat ketiga. Gelombang kejut itu juga membunuh banyak ahli alam Raja Surgawi. Segera, dia terus menyerang 2 sesepuh ras jiwa lainnya. Bunuh dia, semuanya, dengarkan. Bunuh Ye Chen, atau aku akan membunuh kalian semua. Ekspresi Hun Mieseng menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia mengira akan mudah untuk mengalahkan Ye Chen, tetapi ternyata ras jiwa yang menderita kerugian besar. Jika dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen, bagaimana dia akan menjelaskan kegagalannya kepada Hun Tian? Oleh karena itu, dia memerintahkan serangan habis-habisan,
mengabaikan kerugian yang pasti akan ditimbulkan oleh perintah ini. Dalam sekejap, klan ras jiwa menyerang Ye Chen dan 3 budak emas. Ahli alam integrasi Dao lainnya telah tewas. Setiap dari mereka sangat berharga bagi ras jiwa, dan kehilangan satu lebih menyakitkan daripada kehilangan 100 ahli alam Raja Surgawi. Bang! Bang! Semua jenis serangan spektakuler terbang melintasi langit, menciptakan ledakan di mana-mana. Di medan perang, 3 budak emas berhadapan dengan 4 tetua alam integrasi Dao, sementara di tempat lain, Ye Chen melawan 3 lagi. Ini hanya cabang ketujuh dari Aula Jiwa, tetapi ada puluhan ribu klan ras jiwa di sini. Saat itu, Yang Mulia Abadi King Jian telah membunuh lebih dari 10.000 dari mereka, tetapi masih ada puluhan ribu klan kaisar tertinggi dan alam semi surgawi yang tersisa, tetapi sekarang mereka berjatuhan seperti lalat. Mayat dan artefak yang hancur berserakan di tanah saat semakin banyak dari mereka bergegas menuju kematian mereka. Awalnya ada 3.000 ahli alam Raja Surgawi dalam ras jiwa, tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 2.500 orang. Mereka mengepung Ye Chen, tetapi terbunuh oleh gelombang kejut setiap kali mereka mendekat. Namun, setelah Hun Mieseng memberi perintah, mereka tidak punya pilihan selain menyerang ke depan. Dari sekitar 120 penjaga alam kekacauan purba, hanya tersisa 97 orang. Setengah dari mereka terikat untuk melawan artefak tingkat kekacauan purba milik Ye Chen, sementara setengah lainnya membantu para tetua alam integrasi Dao dalam pertempuran melawan Ye Chen dan 3 budak emas. Di kejauhan, Beigong Hongtian dan Yang Mulia Abadi Ling Yun, yang belum mengambil tindakan, melihat pemandangan ini dan hati mereka bergetar. Hun Mieseng benar-benar mengabaikan kehidupan anggota klannya. Dengan banyaknya ahli ini, jumlah ahli dalam ras jiwa hampir setara dengan jumlah ahli dalam 100 sekte di tanah semesta. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menghadapi Ye Chen. Setan macam apa anak ini? Menyinggung Ye Chen sama saja dengan menyinggung malaikat maut. Yang lebih penting, mereka tidak dapat memahami mengapa Ye Chen tiba-tiba berubah. Tampaknya setiap gerakan yang digunakan anak ini sekarang tidak dikenal, tetapi juga sangat kuat. Bocah ini, jika dia bisa bertahan hidup, aku khawatir prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Beigong Hongtian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat dia menatap kipas bebas di tangan Ye Chen. Dengan lambaian kipas bulu, dia membunuh lebih dari 100 ahli alam Raja Surgawi, dan fenomena surgawi dari kematian mereka terus bermunculan. Dan kehilangan satu lebih menyakitkan daripada kehilangan 100 ahli alam Raja Surgawi. Bang! Bang! Semua jenis serangan spektakuler terbang melintasi langit, menciptakan ledakan di mana-mana. Di medan perang, 3 budak emas berhadapan dengan 4 tetua alam integrasi Dao, sementara di tempat lain, Ye Chen melawan 3 lagi. Ini hanya cabang ketujuh dari Aula Jiwa, tetapi ada puluhan ribu klan ras jiwa di sini. Saat itu, Yang Mulia Abadi King Jian telah membunuh lebih dari 10.000 dari mereka, tetapi masih ada puluhan ribu klan kaisar tertinggi dan alam semi surgawi yang tersisa, tetapi sekarang mereka berjatuhan seperti lalat. Mayat dan artefak yang hancur berserakan di tanah saat semakin banyak dari mereka bergegas menuju kematian mereka. Awalnya ada 3.000 ahli alam Raja Surgawi di ras jiwa, tetapi sekarang hanya ada sekitar 2.500 dari mereka yang tersisa. Mereka mengepung Ye Chen, tetapi terbunuh oleh gelombang kejut setiap kali mereka mendekat. Namun, setelah Hun Mieseng memberi perintah, mereka tidak punya pilihan selain menyerang ke depan. Dari sekitar 120 penjaga alam primordial chaos, hanya tersisa 97 orang. Setengah dari mereka terikat untuk melawan artefak tingkat primordial chaos milik Ye Chen, sementara setengah lainnya membantu para tetua alam Dao Integration dalam pertempuran melawan Ye Chen dan 3 budak emas. Di kejauhan, Beigong Hongtian dan Yang Mulia Abadi Ling Yun, yang belum mengambil tindakan, melihat pemandangan ini dan hati mereka bergetar. Hun Mieseng benar-benar mengabaikan kehidupan anggota klannya. Dengan banyaknya ahli ini, jumlah ahli dalam ras jiwa hampir setara dengan jumlah ahli dalam 100 sekte di tanah semesta. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menghadapi Ye Chen. Setan macam apa anak ini? Menyinggung Ye Chen seperti menyinggung malaikat maut. Yang lebih penting, mereka tidak dapat mengetahui mengapa Ye Chen tiba-tiba berubah. Tampaknya setiap gerakan yang digunakan anak ini sekarang tidak dikenal, tetapi juga sangat kuat. Bocah ini, jika dia bisa bertahan hidup, aku khawatir prestasinya di masa depan tidak akan terukur.
Beigong Hongtian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil menatap kipas bebas di tangan Ye Chen. Dengan lambaian kipas bulu, dia membunuh lebih dari 100 ahli alam Raja Dewa, dan fenomena surgawi dari kematian mereka terus bermunculan. Dan kehilangan satu lebih menyakitkan daripada kehilangan 100 ahli alam Raja Surgawi. Bang! Bang! Semua jenis serangan spektakuler terbang melintasi langit, menciptakan ledakan di mana-mana. Di medan perang, 3 budak emas berhadapan dengan 4 tetua alam integrasi Dao, sementara di tempat lain, Ye Chen melawan 3 lagi. Ini hanya cabang ketujuh dari Aula Jiwa, tetapi ada puluhan ribu klan ras jiwa di sini. Saat itu, Yang Mulia Abadi King Jian telah membunuh lebih dari 10.000 dari mereka, tetapi masih ada puluhan ribu klan kaisar tertinggi dan alam semi surgawi yang tersisa, tetapi sekarang mereka berjatuhan seperti lalat. Mayat dan artefak yang hancur berserakan di tanah saat semakin banyak dari mereka bergegas menuju kematian mereka. Awalnya ada 3.000 ahli alam Raja Surgawi di ras jiwa, tetapi sekarang hanya ada sekitar 2.500 dari mereka yang tersisa. Mereka mengepung Ye Chen, tetapi terbunuh oleh gelombang kejut setiap kali mereka mendekat. Namun, setelah Hun Mieseng memberi perintah, mereka tidak punya pilihan selain menyerang ke depan. Dari sekitar 120 penjaga alam primordial chaos, hanya tersisa 97 orang. Setengah dari mereka terikat untuk melawan artefak tingkat primordial chaos milik Ye Chen, sementara setengah lainnya membantu para tetua alam Dao Integration dalam pertempuran melawan Ye Chen dan 3 budak emas. Di kejauhan, Beigong Hongtian dan Yang Mulia Abadi Ling Yun, yang belum mengambil tindakan, melihat pemandangan ini dan hati mereka bergetar. Hun Mieseng benar-benar mengabaikan kehidupan anggota klannya. Dengan banyaknya ahli ini, jumlah ahli dalam ras jiwa hampir setara dengan jumlah ahli dalam 100 sekte di tanah semesta. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menghadapi Ye Chen. Setan macam apa anak ini? Menyinggung Ye Chen seperti menyinggung malaikat maut. Yang lebih penting, mereka tidak dapat mengetahui mengapa Ye Chen tiba-tiba berubah. Tampaknya setiap gerakan yang digunakan anak ini sekarang tidak dikenal, tetapi juga sangat kuat. Bocah ini, jika dia bisa bertahan hidup, aku khawatir prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Beigong Hongtian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil menatap kipas bebas di tangan Ye Chen. Dengan lambaian kipas bulu, dia membunuh lebih dari 100 ahli alam Raja Dewa, dan fenomena surgawi dari kematian mereka terus bermunculan. Namun, masih ada puluhan ribu klan kaisar tertinggi dan klan alam semi surgawi yang tersisa, tetapi sekarang mereka berjatuhan seperti lalat. Mayat dan artefak yang hancur berserakan di tanah saat semakin banyak dari mereka yang bergegas menuju kematian. Awalnya ada 3.000 ahli alam Raja Surgawi di ras jiwa, tetapi sekarang hanya ada sekitar 2.500 dari mereka yang tersisa. Mereka mengepung Ye Chen, tetapi terbunuh oleh gelombang kejut setiap kali mereka mendekat. Namun, setelah Hun Mieseng memberi perintah, mereka tidak punya pilihan selain menyerang ke depan. Dari sekitar 120 penjaga alam kekacauan primordial, hanya tersisa 97. Setengah dari mereka terikat untuk melawan artefak kelas kekacauan primordial milik Ye Chen, sementara setengah lainnya membantu para tetua alam integrasi Dao dalam pertempuran melawan Ye Chen dan 3 budak emas. Di kejauhan, Beigong Hongtian dan Yang Mulia Abadi Ling Yun, yang belum mengambil tindakan, melihat pemandangan ini dan hati mereka bergetar. Hun Mieseng benar-benar mengabaikan kehidupan klannya. Dengan banyaknya ahli ini, jumlah ahli dalam ras jiwa hampir setara dengan jumlah ahli dalam 100 sekte di tanah semesta. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menghadapi Ye Chen. Setan macam apa anak ini? Menyinggung Ye Chen seperti menyinggung malaikat maut. Lebih penting lagi, mereka tidak dapat mengetahui mengapa Ye Chen tiba-tiba berubah. Tampaknya setiap gerakan yang digunakan anak ini sekarang tidak dikenal, tetapi juga sangat kuat. Bocah ini, jika dia bisa bertahan hidup, aku khawatir prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Beigong Hongtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia menatap kipas bebas di tangan Ye Chen. Dengan lambaian kipas bulu, dia membunuh lebih dari 100 ahli alam Raja Surgawi, dan fenomena surgawi dari kematian mereka terus bermunculan. Namun, masih ada puluhan ribu klan kaisar tertinggi dan klan alam semi surgawi yang tersisa, tetapi sekarang mereka berjatuhan seperti lalat. Mayat dan artefak yang hancur berserakan di tanah saat semakin banyak dari mereka yang bergegas menuju kematian. Awalnya ada 3.000 ahli alam Raja Surgawi di ras jiwa,
tetapi sekarang hanya ada sekitar 2.500 dari mereka yang tersisa. Mereka mengepung Ye Chen, tetapi terbunuh oleh gelombang kejut setiap kali mereka mendekat. Namun, setelah Hun Mieseng memberi perintah, mereka tidak punya pilihan selain menyerang ke depan. Dari sekitar 120 penjaga alam kekacauan primordial, hanya tersisa 97. Setengah dari mereka terikat untuk melawan artefak kelas kekacauan primordial milik Ye Chen, sementara setengah lainnya membantu para tetua alam integrasi Dao dalam pertempuran melawan Ye Chen dan 3 Buddha emas. Di kejauhan, Beigong Hongtian dan Yang Mulia Abadi Ling Yun, yang belum mengambil tindakan, melihat pemandangan ini dan hati mereka bergetar. Hun Mieseng benar-benar mengabaikan kehidupan klannya. Dengan banyaknya ahli ini, jumlah ahli dalam ras jiwa hampir setara dengan jumlah ahli dalam 100 sekte di tanah semesta. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menghadapi Ye Chen. Setan macam apa anak ini? Menyinggung Ye Chen seperti menyinggung malaikat maut. Lebih penting lagi, mereka tidak dapat mengetahui mengapa Ye Chen tiba-tiba berubah. Tampaknya setiap gerakan yang digunakan anak ini sekarang tidak dikenal, tetapi juga sangat kuat. Bocah ini, jika dia bisa bertahan hidup, aku khawatir prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Beigong Hongtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia menatap kipas bebas di tangan Ye Chen. Dengan lambaian kipas bulu, dia membunuh lebih dari 100 ahli alam Raja Surgawi, dan fenomena surgawi dari kematian mereka terus bermunculan. Jumlah ahli dalam ras jiwa hampir setara dengan jumlah ahli dalam 100 sekte di tanah semesta. Meskipun demikian, mereka tidak dapat berurusan dengan Ye Chen. Setan macam apa anak ini? Menyinggung Ye Chen seperti menyinggung malaikat maut. Lebih penting lagi, mereka tidak dapat mengetahui mengapa Ye Chen tiba-tiba berubah. Tampaknya setiap gerakan yang digunakan anak ini sekarang tidak dikenal, tetapi juga sangat kuat. Bocah ini, jika dia bisa bertahan hidup, aku khawatir prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Beigong Hongtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia menatap kipas bebas di tangan Ye Chen. Dengan lambaian kipas bulu, dia membunuh lebih dari 100 ahli alam Raja Surgawi, dan fenomena surgawi dari kematian mereka terus bermunculan. Jumlah ahli dalam ras jiwa hampir setara dengan jumlah ahli dalam 100 sekte di tanah semesta. Meskipun demikian, mereka tidak dapat berurusan dengan Ye Chen. Setan macam apa anak ini? Menyinggung Ye Chen seperti menyinggung malaikat maut. Lebih penting lagi, mereka tidak dapat mengetahui mengapa Ye Chen tiba-tiba berubah. Tampaknya setiap gerakan yang digunakan anak ini sekarang tidak dikenal, tetapi juga sangat kuat. Bocah ini, jika dia bisa bertahan hidup, aku khawatir prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Beigong Hongtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia menatap kipas bebas di tangan Ye Chen. Dengan lambaian kipas bulu, dia membunuh lebih dari 100 ahli alam Raja Surgawi, dan fenomena surgawi dari kematian mereka terus bermunculan. Tanda seru. Bab 1473, Petir Surgawi. Beigong Hongtian menghela napas berulang kali. Untungnya, mereka yang sekarat bukanlah bawahannya. Kalau tidak, keluarga Beigong di bawahnya akan sangat lemah. Namun, Ye Chen telah sepenuhnya menyinggung ras jiwa. Ras jiwa tidak menakutkan, tetapi aula jiwa di belakang mereka menakutkan. Ratusan ahli alam Raja Surgawi dan di bawahnya tewas dalam pertempuran, dan darah di tanah hampir membentuk sungai. Yang Mulia Abadi Ling Yun menatap Ye Chen dengan serius. Dia menatap kipas bebas riang dengan tenang. Ketika dia melihat kipas bebas riang melukai seorang tetua alam integrasi Dao tingkat keempat dengan parah, ekspresinya berubah drastis. Dia berkata, gerakan ini sepertinya sedikit familiar, mirip dengan Xiao Yao dari Pegunungan Kunlun. Dia tidak menggunakan pedang. Sebaliknya, dia menggunakan kipas bebas riang. Dia adalah ahli alam integrasi Dao yang menguasai dua teknik bela diri hukum ruang waktu. Teknik hukum ruang waktu mengacu pada teknik yang diringkas dari hukum ruang waktu, seperti teknik pedang ruang waktu Lan Suewe dan teknik pedang es. Di sisi lain, Xiao Yao telah menguasai kipas bebas dan pedang bebas. Saat kipas bebas muncul, dunia berubah warna dan bunga sakura memenuhi langit. Di tengah keindahan yang ekstrim itu ada kematian. Begitu pedang bebas dilepaskan, pedang itu akan berubah menjadi naga. Dengan dua teknik warisan ini, ia dikenal sebagai ahli alam integrasi Dao yang paling menjanjikan di Pegunungan Kunlun. Tidak heran, anak ini juga telah memperoleh teknik warisan Xiao Yao.
Yang Mulia Abadi Ling Yun terkejut dan berpikir dalam hati, anak ini tampaknya memiliki banyak rahasia. Mustahil baginya untuk terhubung dengan begitu banyak ahli yang kuat, tetapi ia tampaknya mengetahui teknik warisan mereka dan mahir dalam hal itu. Ia bahkan dapat melepaskan aura mereka. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Tidak mungkin semua orang ini menjadi tuannya. Tidak seorang pun dapat memperoleh pengakuan dari begitu banyak ahli pada saat yang sama. Yang paling mengejutkan Yang Mulia Abadi Ling Yun adalah kenyataan bahwa Ye Chen tampaknya memiliki begitu banyak teknik warisan yang dapat digunakannya. Apa asal-usul anak ini? Apakah selama ini aku salah? Pada saat ini, Ye Chen tampaknya penuh dengan misteri. Dia bukan lagi orang yang dulu dia pikir dia pahami. Di sisi lain, Hun Mieseng benar-benar marah. Siapa yang mengira bahwa wilayah ras jiwa yang telah dia lindungi dengan hati-hati akan hancur di tangan seorang bocah nakal. Selain itu, dia harus menahan diri dan tidak dapat mengambil tindakan secara pribadi karena kontrak tersebut. Itu sangat membuat frustrasi. Tidak peduli siapa dia, dan tidak peduli berapa banyak orang yang mendukungnya, dia harus mati hari ini. Hun Mieseng tidak mengambil tindakan secara pribadi, tetapi matanya menjadi lebih dingin. Jika Ye Chen tidak mati dalam 4 jam, kamu akan mati. Hancurkan diri sendiri jika harus, tapi tinggalkan sedikit jiwa sucimu. Begitu kau membunuh Ye Chen, aku akan membangkitkanmu. Saat dia berbicara, suara samar memenuhi udara saat sebuah kontrak kulit kambing muncul di langit. Itu adalah kontraknya. Kontrak itu tampaknya sedang menyelidiki kekuatan Ye Chen. Rasanya seperti seseorang telah turun tangan untuk menyelamatkan Ye Chen, tetapi kontrak itu tidak dapat merasakan apa yang sedang terjadi. Kontrak setan suci darah tampak membingungkan. Ketentuan kontrak tersebut menyatakan bahwa Ye Chen harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun, bahwa Hun Mieseng tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Chen, dan tidak ada orang lain yang dapat menyelamatkan Ye Chen. 3 budak emas telah membantu Ye Chen, tetapi mereka tidak bertindak untuk menyelamatkannya saat dia akan dibunuh oleh tetua berjubah hijau. Namun, apakah kekuatan ini dianggap sebagai orang lain yang menyelamatkan Ye Chen? Kekuatan itu tidak tampak seperti orang yang terpisah, dan dari awal hingga akhir, satu-satunya orang yang telah melawan pria berjubah hijau itu adalah Ye Chen. Tubuh fisiknya sama, tetapi kekuatan jiwa surgawinya berbeda. Secara bertahap, Xiao Yao menggunakan tubuh Ye Chen untuk melawan para tetua alam integrasi Dao, akhirnya menekan mereka. Pada saat ini, seorang ahli alam Dao Integration tingkat ketiga tidak dapat lagi menahan serangan, dan hampir terbunuh. Tiba-tiba, sebuah sambaran petir merah darah yang sangat besar muncul dari udara tipis, memancarkan begitu banyak kekuatan sehingga terasa seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Bahkan Bei Gong Hongtian akan langsung terbunuh atau terluka parah oleh sambaran petir ini. Bas, bas, bas. Ruang terkoyak saat sambaran petir merah darah terwujud. Kontrak setan suci darah. Setiap orang yang mendengar kata-kata Hun Mieseng tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit berwarna darah. Sambaran petir yang sangat kuat itu langsung menekan semua orang di bawah alam Dao Integration, memaksa mereka ke tanah. Petir surgawi. Hun Mieseng menatap Ye Chen dengan penuh harap. Seperti yang diharapkan, seseorang menyelamatkanmu. Haha, itu memicu kontrak setan suci darah. Aku bertanya-tanya mengapa kekuatanmu tiba-tiba berubah. Tidak heran kecil ini bertindak begitu sombong. Ternyata ada seorang ahli alam Dao Integration yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin 8 tetua alam integrasi Dao dari ras jiwa, ratusan penjaga alam kekacauan primordial, dan ribuan ahli alam Raja Surgawi tidak dapat membunuhnya. Kontrak iblis suci darah pasti telah mendeteksi gangguan ahli alam integrasi Dao itu dalam tubuh bocah itu. Hahaha, surga membantuku. Hun Mieseng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia bersemangat tinggi dan sangat bahagia. Ye Chen akhirnya akan mati. Hahaha, petir surgawi turun. Kontrak itu masih berlaku. Aku tidak berani mengambil tindakan karena aku takut dihukum oleh kontrak, tetapi tampaknya kamu tidak ragu-ragu melanggar ketentuan kontrak. Bahkan seorang ahli alam gerbang tertutup akan mati di hadapan petir surgawi. Hari ini, Ye Chen, kamu akan mati. Petir merah darah itu merobek ruang dan hendak turun. Aura penghancur itu menyebabkan wajah Bei Gong Hongtian menjadi pucat. Dia tidak berani menyelamatkan Ye Chen. Dia tahu bahwa jika dia mencoba, bahkan para tetua agung yang bersembunyi di kejauhan tidak akan bisa menyelamatkannya. Mata Yang Mulia Abadi Ling Yun berkedip.
Dia sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen akan mati begitu saja. Tiga budak emas ingin menyelamatkan Ye Chen, tetapi ditahan oleh 4 tetua alam integrasi Dao dari ras jiwa. Selain itu, para tetua alam integrasi Dao yang menyerang Ye Chen berlari secepat yang mereka bisa, takut bahwa mereka akan mati jika mereka terlalu dekat dengannya ketika petir surgawi menyambar. Ye Chen melihat sekeliling dan tiba-tiba tertawa. Petir surgawi, kamu ingin membunuhku. Selama aku tidak ingin mati, bahkan surga tidak bisa membunuhku. Tanda tanya. Bab 1474, Dao Surgawi. Jadi bagaimana, jika syarat kontrak iblis suci darah bermanfaat bagiku, aku akan mematuhinya, tetapi jika tidak, mengapa aku harus mematuhinya? Dao Surgawi. Jadi bagaimana? Hancurkan. Saat raungan Ye Chen menembus langit, semua kultivator menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Menghadapi murka Dao Surgawi, dia masih berani melawan. Benar-benar berani. Serangan semesta. 5 Dao, aktifkan. Ye Chen meraung. Xiao Yao telah menyerahkan kendali tubuh Ye Chen kembali padanya, tetapi masih bersemangat untuk melakukannya. Tepat saat Ye Chen hendak menyerang petir surgawi, batu hitam kecil di lengannya tiba-tiba bergetar hebat dan meledak dengan kekuatan, yang berubah menjadi hantu naga biru dan menyerang petir surgawi. Batu hitam misterius itu benar-benar menghalangi petir surgawi. Lawan surga. Raung. Raung. Raungan naga itu mengguncang dunia saat seekor naga sepanjang 10.000 kaki menyerbu ke depan seperti naga dewa. Naga itu agung dan mendominasi saat ia menyerbu langsung ke arah petir merah darah. Ia membuka mulutnya yang besar dan menelan petir merah darah itu dalam satu tegukan. Setelah itu, serangkaian ledakan terdengar, dan petir menyambar di dalam tubuh naga itu. Namun, naga itu tidak meledak. Aura naga di atas kepala mereka berubah dengan cepat, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Aku sudah menunggu hari ini, kata Ye Chen sambil melayang ke udara dan meraih bayangan naga biru. Hari ini, adalah hari wilayah ras jiwa dihancurkan. Begitu ia selesai berbicara, naga biru itu meledak, dan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Seperti gelombang pasang yang tak berujung, mereka menyerang para ahli ras jiwa di sekitarnya ke segala arah. Ye Chen juga terluka parah dan jatuh ke tanah. Namun, bahkan para ahli ras jiwa di tepi wilayah itu, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, disambar petir yang memenuhi langit. Ledakan meletus di mana-mana. Setelah dilahap oleh hantu naga biru yang dibentuk oleh batu hitam, lebih dari 70% kekuatan petir merah darah dikonsumsi. Hantu naga biru tidak dapat menahan 30% sisanya, jadi Ye Chen menyuruh hantu naga biru menghancurkan diri sendiri, yang melepaskan baut petir ini. Pada saat yang sama, dia mengarahkan baut petir untuk menyerang para ahli ras jiwa. Bang, 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 baut petir menyambar para ahli ras jiwa satu demi satu, dan mereka semua jatuh seperti lalat. Potongan daging dan mayat yang terbakar berserakan di tanah. Ras jiwa yang dibanggakan hampir dihancurkan oleh baut petir yang tak terhitung jumlahnya ini. Bahkan Hun Mieseng diserang oleh lebih dari 100 baut petir, dan para tetua alam integrasi Dao yang tersisa juga diserang, melarikan diri ke segala arah. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia berkata dengan tenang, saya telah bertempur dalam 1000 pertempuran dan selamat. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, namun tidak ada satupun yang berhasil. Hari ini, ras jiwa akan ditambahkan ke dalam daftar itu. Dan hal yang sama akan terjadi pada klan roh darah di masa depan, begitu juga dengan aula jiwa. Sangat kuat. Apakah anak ini gila? Bibir Bei Gong Hongtian berdarah. Meskipun dia tidak diserang, dia terluka oleh gelombang kejut. Ada kekaguman di mata yang mulia abadi Ling Yun. Dia menatap Ye Chen dari jauh dan bergumam, petir merah darah bukanlah sesuatu yang dapat diblokir oleh anak ini, dan setara dengan serangan berkekuatan penuh dari seorang ahli alam Star Aperture. 70% dari kekuatanku telah terkuras. Itu setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang seniman bela diri tahap pertama alam takdir. Tempat ini sudah tamat, Yang Mulia Abadi Ling Yun menatap wilayah yang hangus itu, dan hatinya bergetar. Ye Chen adalah seorang jenius muda yang benar-benar tirani dan kejam. Entah bagaimana dia telah menggunakan kembali hukuman surgawi ini untuk kepentingannya sendiri. Seberapa sombong dan kurang ajar ini. Mungkin hanya ada sedikit orang seperti dia di dunia ini. Bahkan jika ada, itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang lelaki tua yang telah ada selama puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih tua, bukan? Gemuruh, ledakan, ruang angkasa masih terkoyak saat lebih banyak baut petir merah darah muncul.
Kekuatan mereka bahkan lebih tirani dari yang sebelumnya. Pembalasan surgawi. Aku tidak percaya pada surga. Setelah Ye Chen meraung, pilar batu di bagian terdalam makam samsara meletus dengan kekuatan absolut dan menelan 3 baut petir merah darah. Itu menjadi makanan bagi 3 Buddha emas, Lan Suewe, 3 ahli perkasa dari pegunungan Kunlun, dan bahkan batu nisan lain yang belum diaktifkan. Beberapa saat kemudian, kilatan muncul dari pilar batu di makam samsara dan berubah menjadi telapak tangan raksasa, yang menghancurkan kontrak iblis Sein darah. Kontrak itu hilang, dan amarah Dao surgawi juga menghilang. Adegan ini membuat Yang Mulia Abadi Ling Yun terdiam. Orang di belakang Ye Chen telah bergerak. Sangat kuat. Dia menghancurkan kontrak iblis Sein darah. Monster macam apa dia? Seorang Sein surgawi. Tidak. Yang Mulia Abadi Ling Yun menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Para Sein surgawi telah meninggal di masa lalu, dan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa di dunia. Mungkin seorang Sein surgawi setengah langkah. Bisakah seseorang seperti itu menghancurkan kontrak iblis Sein darah? Orang suci surgawi adalah mereka yang telah mencapai alam kekosongan besar, dan mereka adalah monster yang dapat menghancurkan kontrak iblis orang suci darah, dan bahkan melawan Dao surgawi tanpa rasa takut. Namun, orang suci surgawi terakhir yang diketahui telah binasa 90.000 tahun yang lalu. Mungkinkah salah satu dari mereka telah pulih atau bangkit kembali? Mungkinkah orang suci surgawi setengah langkah, yang merupakan ahli alam gerbang tertutup tingkat 9, melakukan hal itu? Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak berani berpikir lebih jauh tentang hal ini, tampaknya Ye Chen bukan lagi seseorang yang bisa dipandang rendah. Mungkin malah sebaliknya, dukungan kuat Ye Chen telah sepenuhnya mengubah perspektifnya dan menghancurkan prasangkanya. Bab 1475, Kartu Terakhir. Dia juga telah berubah pikiran tentang Ye Chen sebagai mitra murid-muridnya. Sementara Yang Mulia Abadi Ling Yun merenungkan semua ini, sebuah bayangan hitam turun dari langit. Itu adalah Hun Mieseng. Ahli alam penciptaan tingkat kedua ini hampir terbunuh oleh puluhan sambaran petir. Sekarang, dia terluka parah dan hanya sekuat ahli alam integrasi Dao tingkat pertama atau kedua. Tubuhnya hangus dan terbakar di sekujur tubuh. Itu adalah pemandangan yang tragis. Pada saat ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengatur pernapasannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia tidak berani main-main dengan Ye Chen lagi. Selain itu, dari para tetua alam integrasi Dao yang melarikan diri, hanya 2 yang selamat. Keduanya adalah ahli alam integrasi Dao tingkat kedua, dan hanya selamat karena keberuntungan ketika sambaran petir yang mengejar mereka malah mengenai beberapa penjaga alam kekacauan primordial. Ye Chen bisa merasakan tubuhnya akan runtuh tetapi dia menahannya. Dia melangkah maju dan tiba di atas batu besar yang lolos dari pembantaian. Dia melihat ke bawah pada sejumlah besar mayat di bawah kakinya, dan kemudian mulai mengumpulkan rampasan perangnya, apakah itu harta karun, pil atau artefak. Ini adalah bagian terbaik dari memenangkan pertempuran, gumamnya pada dirinya sendiri. Kali ini, Ye Chen telah menuai panen yang besar. Namun, dia bisa mengatakan bahwa semua kekuatan itu berasal dari pilar batu kuno di kedalaman makam samsara. Hanya ada satu kata di pilar batu, yang samar-samar terlihat, Ren. 3 Buddha emas juga telah tiba dan membantu Ye Chen mengumpulkan rampasan perang. Meskipun mereka tidak diserang oleh baut petir, mereka terluka oleh gelombang kejut, dan dengan demikian membutuhkan harta karun ini untuk pulih. Hah! Beigong Hongtian akhirnya bereaksi. Wilayah ras jiwa hancur. Gumamnya tak percaya. Cabang ke-7, ke-8, dan ke-9 dari Hall of Souls pernah bergabung untuk menekan klan Beigong, keluarga Linghu, Mystic Light Alliance, dan 10 sekte dan keluarga kelas menengah lainnya. Kekuatan mereka telah memusnahkan 5 divisi utama Mystic Light Alliance. Namun, cabang ke-7 kini telah dimusnahkan oleh 1 orang, yang bahkan bukan ahli alam penciptaan, apalagi ahli alam integrasi Dao. Seorang anak alam Raja Surgawi tingkat ketiga telah menghancurkan cabang Hall of Souls. 10 cabang Hall of Souls mengendalikan lebih dari 1000 faksi, termasuk beberapa keluarga dan sekte menengah, jadi jelas betapa luar biasanya prestasi ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam 10.000 tahun. Cabang ke-7 Hall of Souls telah hilang. Bukankah itu berarti keluarga Beigong saya, keluarga Bailey, dan yang lainnya dapat berkembang lebih jauh ke barat? Beigong Hongtian mengoceh pada dirinya sendiri. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan olehnya maupun para tetua agung keluarga telah dilakukan oleh Ye Chen.
Para tetua agung yang tersembunyi juga sangat terkejut. Sebenarnya, mereka memiliki kekuatan untuk memusnahkan cabang ketujuh, tetapi melakukan hal itu akan menyinggung Hall of Souls, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh mereka berdua. Namun, seorang jenius yang tak tertandingi yang tidak takut akan konsekuensinya kini telah menghancurkan seluruh cabang ketujuh sendirian. Bahkan Hun Mieseng sama saja dengan mati. Masih harus dilihat apakah Ye Chen akan membunuhnya, tetapi bahkan jika dia melarikan diri, kekuatan dari sekte dan keluarga besar lainnya tidak akan pernah membiarkan kesempatan untuk membunuhnya berlalu. Hahaha, itu hancur, Hun Mieseng sangat sedih. Dia melihat cabang ketujuh yang hangus dan berkata dengan sedih dan marah, 10.000 tahun yang lalu, cabang ketujuh kita begitu mulia. Kita menekan keluarga Baili, dan kita membunuh lebih dari 10 ahli alam integrasi Dao dari Sekte Api Suci. Markas besar mungkin telah mengambil beberapa ahli kita sejak saat itu, tetapi bahkan jika mereka ada di sini, apakah itu akan membuat perbedaan? Bahkan kontrak iblis suci darah, aku khawatir aku juga harus mati. Pada akhirnya, aku tetap kalah. Dia benar-benar menyesal membiarkan kesempatan untuk membunuh Ye Chen berlalu saat itu. Dia seharusnya mengabaikan permintaan yang mulia abadi King Jian dan berperang habis-habisan. Sebaliknya, nasib cabang ketujuh adalah kehancuran total. Mengapa berakhir seperti ini? Ye Chen, apakah kamu pikir kamu telah menang? Tidak, para ahli markas besar belum datang, tetapi begitu mereka datang, kamu akan tamat. Hun Mieseng merasakan sesuatu dan berkata, kamu mungkin bisa menghidupkan kembali jiwa dewa seorang ahli kuno untuk menyelamatkanmu sekarang, tetapi bisakah kamu melakukannya lagi? Siapa yang akan menyelamatkanmu lain kali? Apakah kamu pikir membunuhku akan mengakhirinya? Tidak, markas besar akan mengeluarkan hadiah untukmu dan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Hahaha, dan rahasia yang kamu miliki pada akhirnya akan menjadi milik Aula Jiwa. Mungkin Aula Jiwa tidak akan takut lagi pada keluarga dan sekte papan atas setelah kami mendapatkan rahasiamu. Dia tersenyum jahat dan mengeluarkan benda berwarna darah. Aku akan membiarkan tetua Hun Tian mencoba. Jika kau beruntung, kau mungkin bisa hidup sedikit lebih lama sampai kau diburu. Jika kau tidak beruntung, kau mungkin akan terbunuh di tempat. Rahasia itu akan menjadi milik kita. Hun Mieseng membakar seluruh esensi darah tubuhnya, termasuk kekuatan daunnya, serta kekuatan hukum untuk memungkinkan Hun Tian mengambil tindakan. Ye Chen, kau menghancurkan cabang ketujuhku, dan aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, karena aku akan mati, aku akan mengorbankan diriku sendiri sebagai ganti kesempatan bagi tetua kelima untuk menyerang. Dalam waktu yang sangat singkat, artefak berwarna darah itu menghabiskan esensi darah dan kekuatan Hun Mieseng untuk menciptakan pintu merah darah di langit. Hun Tian, yang memiliki ekspresi yang sangat tidak ramah, muncul dari pintu berwarna merah darah. Namun, itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan tubuh yang dipadatkan dari gabungan energi spiritual dan kekuatan jiwa, yang diciptakan menggunakan pengorbanan Hun Mieseng. Itu adalah hantu dengan kekuatan Chop, Bet dari ahli alam penciptaan tingkat kelima. Bab 1476, ada yang mencurigakan. Kemunculannya menyebabkan awan gelap di langit melonjak, dan seolah-olah seekor binatang buas yang tidak aktif sedang meraung. Hantu Hun Tian berjalan keluar dari pintu, dan tatapannya sedingin es. Siapa yang bisa memahami kemarahan di hatinya? Naga jiwa semesta hancur, dan semua kerja kerasnya dalam memelihara cabang ketujuh hilang. Kemarahannya yang menjulang tinggi diarahkan langsung ke Ye Chen. Kecil, cabang ketujuhku, kau memang sesuatu yang lain. Ling Yun, Bei Gong Hong Tian, apakah kalian pembantunya? Saat Hun Tian melangkah ke udara, teratai berwarna darah muncul di bawah kakinya. Dia berkata dengan pedas, Ling Yun, beraninya kau membantu Ye Chen. Istana abadi rohmu hanya memiliki satu ahli alam bukaan bintang. Apakah kau ingin sektemu dimusnahkan? Bei Gong Hong Tian, keluargamu hanya memiliki 8 atau 9 ahli alam penciptaan. Kau bahkan tidak memiliki ahli alam aperture bintang. Aula jiwaku dapat menghancurkan keluargamu dengan lambaian tanganku. Apakah kalian berdua mencari kematian? Kemarilah dan bersujudlah padaku untuk meminta maaf. Mendengar ini, Ling Yun menjadi sangat marah. Bahkan jika istana roh abadi tidak dapat dibandingkan dengan aula jiwa, sebagai wakil kepala istana, dia tidak akan mentolerir dicaci maki oleh hantu acak. Bang! Yang mulia abadi Ling Yun menyerang dengan telapak tangannya.
Niat membunuh yang dinginnya mengembun menjadi telapak tangan es besar yang mengenai hantu Hun Tian. Dia melompat ke langit dan berkata dengan dingin, "Orang tua, aku tahu apa yang ingin kau maksud. Namun, kukatakan padamu, aku tidak pernah membantu Ye Chen. Jangan mengancamku. Bersujudlah padamu. Kau telah terjebak di alam penciptaan tingkat ke-9 selama 20.000 tahun, dan aku baru mencapai tingkat ini selama 8.000 tahun. Dalam waktu kurang dari 1.000 tahun, aku akan mencapai alam Star Aperture. Mengapa aku harus bersujud padamu? Oh, kalau begitu, itu bagus. Jangan ikut campur dengan urusan Hall of Souls." Meskipun Hun Tian sedikit tidak senang, dia hanya bisa mundur selangkah. Ling Yun adalah seorang ahli yang setingkat dengannya. Sebelumnya, dia hanya ingin mengintimidasinya, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kuat. Mengenai penghancuran Istana Roh Abadi, itu mungkin, tetapi Hall of Souls akan kehilangan lebih dari 10 ahli alam penciptaan, dan mungkin bahkan lebih. Tidak perlu bagi Hall of Souls untuk menderita kerugian seperti itu karena kesalahpahaman. Penatua Hun Tian, klan Beigongku juga bagian dari keluarga naga surgawi. Beigong Hongtian menangkupkan tinjunya dan berbicara perlahan. Pada saat yang sama, 4 tetua agung dari keluarga Beigong muncul. Wus, wus, wus. Sinar cahaya biru melompat keluar, dan 4 sosok muncul di samping Beigong Hongtian. Mereka mengenakan jubah biru muda keluarga Beigong, dan tubuh mereka dipenuhi cahaya. Mereka masing-masing memegang artefak tingkat integrasi Dao tingkat 9 di tangan mereka sambil menatap Penatua Hun Tian. Meskipun mereka tidak memiliki artefak ruang waktu, yang berarti mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka, dengan kehadiran mereka berempat, mereka tidak takut pada Hun Tian. Penatua Hun Tian, apakah Anda yakin ingin mengancam kami? Saya khawatir Anda tidak cukup kuat untuk menghancurkan keluarga saya sendirian. Tetua Agung ketiga mengangkat pedang biru es di tangannya sedikit. Dia menatap Hun Tian dan berkata perlahan, "Meskipun klan Beigong saya hanya keluarga kelas menengah, kami tidak mudah diganggu, terutama oleh Hall of Souls. 700 tahun yang lalu, klan Beigong kami menderita kekalahan telak di medan api. 3 ahli alam integrasi Dao dan seorang ahli alam penciptaan setengah langkah tewas. Itu dilakukan oleh Hall of Souls, kan? Lebih jauh, itu bukan satu-satunya kesempatan. 1000 tahun yang lalu, klan Beigong menderita kekalahan telak dalam serangan di Istana Ajaib Selatan karena Hall of Souls. 600 tahun yang lalu, klan Beigong dan keluarga Bailey telah memulai perang. Karena campur tangan Hall of Souls, mereka telah kehilangan 2 ahli alam Dao Integration ke keluarga Bailey. 400 tahun yang lalu, tetua agung kedua dari keluarga Beigong diserang oleh tetua ke-6 Hall of Souls dan kembali dengan luka parah. 100 tahun yang lalu, dia diserang lagi oleh Hall of Souls. Beberapa tahun yang lalu, jika keluarga Beigong tidak bergabung dengan keluarga Bailey dan Sekte Api Suci untuk menyerang Istana Api, mereka akan jatuh ke dalam perangkap Hall of Souls, dan menderita lebih banyak kerugian. Selama bertahun-tahun, keluarga Beigong telah ditekan oleh Hall of Souls, tetapi mereka tidak pernah bisa membalas. Oleh karena itu melihat tetua Hun Tian bertindak begitu arogan dan agresif membuat mereka marah. Keluargamu benar-benar pandai berpura-pura tangguh. Tubuh asliku tidak ada di sini, jadi kamu mungkin tidak takut, tetapi begitu tiba, aku akan melihat apakah keberanianmu masih ada. Hun Tian mengibaskan lengan bajunya dan mengabaikan 5 ahli alam penciptaan. Dia tidak menyangka akan ditolak oleh mereka semua. Harga dirinya telah terpukul. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Karena ini tidak ada hubungannya dengan Ling Yun atau keluarga Beigong, silakan minggir. Aku sendiri yang akan mengeksekusi kecil ini yang menghancurkan cabang ke-7 aula jiwaku. Orang tua kolot, bahkan sebagai ahli alam penciptaan, kau diabaikan dan ditolak. Sungguh memalukan. Ye Chen juga bersemangat. Dia menyapu pandangannya ke seluruh kelompok dan berkata, dikatakan bahwa para tetua aula jiwa bertindak tanpa rasa takut dan diam-diam menekan sekte dan keluarga lain. Kata-katamu membuktikan dugaan itu. Namun, kesombonganmu telah mengalami kemunduran hari ini. Selain itu, sepertinya kau terluka. Baik aula jiwa maupun ras jiwa sama-sama bertindak dan berperilaku sangat sombong. Kapan mereka pernah mundur? Hun Mieseng tetap bersikap rendah hati karena dia terluka. Namun, anggota ras jiwa lainnya, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, mengabaikan Ye Chen. Akibatnya, mereka semua dibantai oleh Ye Chen. Di sisi lain,
Tetua Hall of Souls yang telah turun ini telah berulang kali mundur dari Ling Yun dan Beigong Hongtian, sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Yang Mulia Abadi Ling Yun melirik Ye Chen dan tahu bahwa Ye Chen telah memperhatikan sesuatu. Dia juga memperhatikan bahwa aura Huntian tidak sekuat yang dia bayangkan. Dia bahkan merasa sedikit lemah. Huntian, apakah kamu terluka? Itu bukan urusanmu. Ye Chen, kecil, bersiaplah untuk mati. Huntian tidak berani bertele-tele lagi. Dia awalnya mengira hantunya akan cukup untuk menghadapi Ye Chen, tetapi kehadiran Ling Yun dan Beigong Hongtian membuat segalanya menjadi rumit. Orang-orang ini entah bagaimana tampaknya berhubungan dengan Ye Chen. Sungguh merepotkan. Namun, pada saat ini, Beigong Hongtian maju. Tetua Huntian, tidak perlu begitu cemas. Bab 1477, Bermalas-malasan. Jika kau ingin berurusan dengan Ye Chen, kau bisa melakukannya dengan perlahan. Beigong Hongtian angkat bicara untuk menghentikannya. Matanya berkedip dengan makna yang lebih dalam saat dia diam-diam berkomunikasi dengan keempat tetua agung. Mereka bisa berinvestasi pada Ye Chen. Hall of Souls juga merupakan musuh besar mereka, tetapi mereka juga tiran. Oleh karena itu, mereka tidak berani berselisih dengan mereka di depan umum, tetapi mereka masih bisa campur tangan secara tidak langsung. Hantu Huntian tampaknya tidak memiliki aura yang kuat. Selain itu, tampaknya kekuatan tempur hantu itu sedikit tidak stabil. Mungkin jika mereka mengeluarkan sesuatu, kekuatan tempur hantu ini akan sangat berkurang, atau bahkan menghilang. Hall of Souls melukai puluhan ahli keluarga Beigong, dan bahkan melukai dua tetua agung mereka. Mereka harus membalas dendam. Selain itu, mereka yakin bahwa Ye Chen memiliki seorang ahli yang mendukungnya. Jika ada waktu untuk memihak, sekaranglah saatnya. Jika mereka menunggu sampai Ye Chen menyelesaikan sendiri situasinya, kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan untuk memulihkan hubungan di antara mereka. Tetua Agung keempat diam-diam mengirimkan suaranya. Hongtian, carilah kesempatan untuk menunda hantu Huntian. Jangan menyerang dan memberi aula jiwa alasan apapun untuk menyerang kita. Selama mereka tidak memiliki pembenaran, kita dapat menggandeng keluarga Bailey dan Sekte Api Suci untuk membantu kita melawan mereka. Kita hanya perlu mengulur waktu dan melakukan yang terbaik untuk menjaga Ye Chen tetap hidup. Ahli yang mendukung Ye Chen sangat kuat. Ledakan kekuatan tadi sangat mengerikan, jadi kita harus tetap berhubungan baik dengannya. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menjalin hubungan baik dengannya. Rahasia Ye Chen sangat berharga, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa didambakan oleh keluarga Beigong. Jika Ye Chen tidak mati, dia pasti akan dapat mencapai hal-hal besar di masa depan dan bahkan menjadi raksasa sejati di benua Lingwu. Memiliki seseorang seperti itu di pihak mereka adalah hal yang bermanfaat bagi keluarga Beigong. Para tetua agung keluarga Beigong lebih baik daripada Beigong Hongtian dalam menimbang pro dan kontra suatu situasi, dan mereka juga lebih tahu daripada dia tentang apa yang bisa dan tidak bisa mereka harapkan. Dimengerti, aku akan mengulurnya, tetapi hindari membuat marah aula jiwa, jawab Beigong Hongtian. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dia menatap Ye Chen dengan penuh arti saat dia mengirimkan suaranya kepada Ye Chen, adik kecil Ye, kami akan membantumu menghentikan Huntian. Begitu waktu berlalu, bayangannya akan semakin lemah, sampai tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Teknik pemanggilan seperti ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal durasi. Ye Chen mungkin mati di tangan bayangan itu, atau mungkin tidak. Namun, itu adalah kesempatan bagi keluarga Beigong untuk berteman dengan Ye Chen, dan jika mereka menyelamatkan hidupnya, apakah dia tidak akan membalas mereka? Ye Chen tersenyum dan mengangguk. Dia ingin melihat trik apa yang dimiliki keluarga Beigong. Adapun hantu Elder Huntian, ia memiliki kekuatan tempur seperti seorang kultivator alam penciptaan tingkat kelima. Dalam kondisinya saat ini, ia tidak yakin bisa menghadapinya. Elder Huntian, saya pikir kita harus membicarakan masalah 600 tahun yang lalu itu. Ketika Beigong Hongtian melihat Elder Huntian mendarat di tanah, ia berjalan menghampirinya. Pada saat yang sama, keempat tetua agung di sekitarnya juga bergerak. Mereka mengambil posisi di empat arah, utara, selatan, timur, dan barat, tampaknya ingin mengepung Elder Huntian. Namun, mereka tetap menjaga jarak, hanya bergerak untuk mempertahankan pengepungan setiap kali ia bergerak. Hantu Elder Huntian langsung menjadi waspada ketika ia melihat 5 ahli alam penciptaan mendekatinya. Sebuah artefak tingkat integrasi Dao muncul di tangannya dan ia berkata, kalian berlima sebaiknya menjaga jarak.
Kalau tidak, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan. Semuanya, pikirkan baik-baik tentang apa yang akan kalian lakukan. Hall of Souls memiliki cukup banyak ahli alam gerbang tertutup, sedangkan kalian hanya memiliki 8 atau 9 ahli alam penciptaan. Jangan tembak kakimu sendiri. Dia melangkah maju, tetapi saat dia melangkah maju, kelima orang di sekitarnya juga mengikutinya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kata-kata untuk memperingatkan Beigong Hongtian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia sangat cemas. Jika dia tidak segera bertindak, bayangannya akhirnya akan menghilang. Bayangan itu terbentuk dari pengorbanan Hun Mieseng, dan paling lama bisa bertahan selama 3 menit. Bahkan, setelah 1 menit, kekuatannya akan mulai melemah. Sekarang Beigong Hongtian dan 5 orang lainnya mengelilinginya dan membuang-buang waktu. Dia ragu-ragu apakah akan menyerang mereka atau tidak. Jika dia menyerang kelima orang ini, maka dia akan menghabiskan banyak energi, dan Ye Chen kemungkinan besar akan bisa melarikan diri. Semuanya, mundurlah selagi bisa. Jika kamu membuat aula jiwa marah, keluargamu akan berhenti ada di benua Lingwu. Ye Chen harus mati hari ini. Kalau tidak, saat kepala aula kembali, dia akan membunuhnya sendiri. Keluarga Beigongmu tidak akan dimusnahkan jika kamu membuatku marah, tetapi begitu kamu membuat kepala aula kami marah, kamu akan dimusnahkan. Hun Tian melangkah maju dengan cepat, suaranya membawa gelombang dingin. Ye Chen harus mati. Ada naga darah di tubuhnya, seperti dari legenda. Namun, dari keluarga Beigong ini ingin menghentikannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Bodoh. Mereka sekelompok idiot. Tidak bisakah mereka berpikir jernih? Bahkan jika mereka bisa menghentikannya, Hallmaster akhirnya akan kembali dan mengambil tindakan secara pribadi. Pada saat itu, Ye Chen tetap akan mati, dan keluarga Beigong akan musnah. Namun, karena Beigong Hongtian telah mengambil keputusan, dia secara alami tidak takut. Dia melangkah maju dan berkata dengan kasar, kamu terlalu cepat bertindak. Aula jiwa telah menyergap banyak ahli kami, dan bahkan tetua agung kami, berkali-kali. Selain itu, Anda mengatakan bahwa kami menghentikan Anda. Tidak, Beigong Hongtian mengeluarkan peta dan menunjuknya. Lihatlah daerah ini, Gunung Iblis Api, menurut Anda siapa yang seharusnya mengendalikannya? Juga, kami memiliki perselisihan tentang lembah Yang Feng, dataran Tianchan, lembah Chaotic, dan 7 tempat lainnya. Kami hanya membahas masalah perbatasan dengan Anda, tidak mencoba menghentikan Anda. Setelah Anda menjawab pertanyaan kami dan menyelesaikan perselisihan perbatasan kami, Anda dapat pergi dan membunuh musuh Anda. Beigong Hongtian memiliki niat untuk menunda hantu Hun Tian. Dia bertaruh pada Hun Tian yang tidak berani bergerak pada mereka. Terus terang, dia masih takut pada aula jiwa. Jika dia benar-benar ingin membantu Ye Chen, dia bisa saja menyerang dan menghancurkan hantu Hun Tian, tetapi itu akan memulai perang di antara mereka. Beigong Hongtian menunda hantu tetua Hun Tian dan mengoceh selama hampir 1 menit. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Apakah begini cara para ahli menyelesaikan masalah? Ini benar-benar lelucon. Aku pergi dulu. Kalian bisa mengobrol di antara kalian sendiri. Namun, Ye Chen baru berjalan beberapa langkah ketika suara wanita yang dingin datang dari belakangnya. Itu adalah Yang Mulia Abadi Ling Yun. Ye Chen, tahukah kamu bahwa pergi sekarang sama saja dengan mencari kematian? Tetaplah di sini. Yang Mulia Abadi Ling Yun tahu betul bahwa tindakan paling aman bagi Ye Chen adalah menunggu dengan sabar hingga hantu Hun Tian menghilang. Jika tidak, Hun Tian akan marah dan akan menyerang terlepas dari pencegahan keluarga Beigong. Langkah kaki Ye Chen tidak berhenti, yang membuat ekspresinya menjadi gelap. Setelah dia berhasil menantang formasi, kesannya terhadap Ye Chen telah berubah, dan dia lebih dari bersedia untuk merekrutnya ke Istana Roh Abadi. Namun, dia masih perlu memperbaiki sikapnya. Apakah kamu tahu bahwa pergi sekarang sama saja dengan mencari kematian? Tetaplah di sini. Yang Mulia Abadi Ling Yun tahu betul bahwa tindakan paling aman bagi Ye Chen adalah menunggu dengan sabar hingga hantu Hun Tian menghilang. Jika tidak, Hun Tian akan marah dan akan menyerang tanpa mempedulikan pencegahan keluarga Beigong. Langkah kaki Ye Chen tidak berhenti, yang membuat ekspresinya menjadi gelap. Setelah dia berhasil menantang formasi, kesannya terhadap Ye Chen telah berubah, dan dia lebih dari bersedia untuk merekrutnya ke Istana Abadi Roh. Namun, dia masih perlu memperbaiki sikapnya. Apakah kamu tahu bahwa pergi sekarang sama saja dengan mencari kematian? Tetaplah di sini.
Yang Mulia Abadi Ling Yun tahu betul bahwa tindakan paling aman bagi Ye Chen adalah menunggu dengan sabar hingga hantu Hun Tian menghilang. Jika tidak, Hun Tian akan marah dan akan menyerang tanpa mempedulikan pencegahan keluarga Beigong. Langkah kaki Ye Chen tidak berhenti, yang membuat ekspresinya menjadi gelap. Setelah dia berhasil menantang formasi, kesannya terhadap Ye Chen telah berubah, dan dia lebih dari bersedia untuk merekrutnya ke Istana Abadi Roh. Namun, dia masih perlu memperbaiki sikapnya. Bab 1478, Semut. Namun, kepribadian dan sikap Ye Chen tidak berubah. Beberapa saat kemudian, tekanan Yang Mulia Abadi Ling Yun melonjak ke arah Ye Chen seperti angin kencang, mencoba menghentikannya pergi. Ye Chen tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan kemudian dia berbalik dengan tiba-tiba. Matanya yang dingin menatap Yang Mulia Abadi Ling Yun. Ling Yun, tidak ada yang bisa memerintahku. Meskipun kamu adalah ahli alam penciptaan yang tinggi dan perkasa, dan wakil master istana dari Istana Roh Abadi, kamu masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya. Juga, kamu mengingatkanku tentang taruhan kita sebelum aku menantang formasi, semut. Mendengar ini, ekspresi Yang Mulia Abadi Ling Yun, dan bahkan Beigong Hongtian berubah. Tepat sebelum menantang formasi, Ye Chen tidak hanya membuat kontrak dengan Hun Mieseng, tetapi dia juga bertaruh dengan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Jika dia berhasil melewati formasi, Ye Chen akan memanggil Yang Mulia Abadi Ling Yun seekor semut di depan semua orang. Yang Mulia Abadi Ling Yun telah setuju, berpikir bahwa Ye Chen ditakdirkan untuk gagal. Namun, pada kenyataannya, Ye Chen tidak hanya lulus, tetapi juga berhasil menghancurkan formasi dan ras jiwa. Berapa banyak orang di dunia yang berani menyebut Yang Mulia Abadi Ling Yun seekor semut? Bahkan Penatua Hun Tian dari Aula Jiwa terkejut. Ling Yun, kamu semut, katakan saja padaku jika kamu tidak bisa menepati janjimu. Ye Chen tersenyum main-main. Jika aku tidak salah, jika kamu mengingkari taruhan kita, itu akan memengaruhi hati Daomu, membuatnya semakin sulit bagimu untuk menerobos di masa depan. Kamu, pada saat ini, Ling Yun benar-benar marah. Tatapannya seperti pisau tajam yang terasa seperti akan menusuk tubuh Ye Chen. Ye Chen, jangan pergi terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Membunuhmu tidak ada bedanya dengan membunuh semut. Kamu belum menjawabku, semut. Ye Chen mengangkat bahu dan menjawab. Pada saat ini, ekspresi wajah Yang Mulia Abadi Ling Yun sangat jelek. Setelah waktu yang lama, Ling Yun melambaikan lengan bajunya dan menggertakkan giginya. Ye Chen, hari ini, aku, Ling Yun, setuju untuk dipanggil semut. Tapi ingat perjanjian 1 tahun kita, jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk menekanku saat itu, kamu bisa melupakan untuk melihat Ji Siking dan Xia Ruoxue dalam kehidupan ini. Juga, jangan berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk berdiri di puncak benua Lingwu hanya karena kamu telah menerobos ke alam Raja Surgawi dan menghancurkan cabang Aula Jiwa. Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya di benua Lingwu yang lebih kuat darimu. Aku secara pribadi akan menunjukkan kepada Ji Siking dan Xia Ruoxue dunia yang lebih luas. Dengan bakat dan kecantikan mereka, kamu tidak akan pernah memenuhi syarat untuk mencapai level mereka. Mungkin, dalam setahun, kamu akan menerima undangan ke pesta pernikahan mereka. Ketika Ye Chen mendengar kalimat terakhir, dia menjadi sedikit marah. Namun, dia masih berkata dengan percaya diri, semut, jangan khawatir. Aku percaya pada wanitaku. Benua Lingwu mungkin luas, tetapi mereka yang berani menyebut diri mereka jenius di hadapanku hanya akan berakhir menjadi batu loncatanku. Ye Chen, jangan lupa bahwa kamu harus menghadapi Hall of Souls dan Blood Spirit Clan. Ling Yun sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Aku harap kamu bisa tetap hidup sampai akhir tahun. Setelah mengatakan itu, Ling Yun berbalik. Jelas bahwa dia tidak ingin melihat Ye Chen lagi. Dari sudut pandangnya, meskipun Ye Chen luar biasa, dia pasti akan mati muda setelah menyinggung kekuatan yang begitu kuat. Di sisi lain, Ye Chen juga tidak ingin berlama-lama di sini. Dia ingin menyembuhkan luka-lukanya, dan berbalik untuk pergi. Namun, suara marah datang dari belakangnya, kecil, kamu harus mati hari ini. Hun Tian tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan dengan cepat menyerang. Seiring berjalannya waktu, auranya telah melemah dan hantu itu hanya sekuat ahli alam penciptaan tingkat kedua. Jika dia tidak menyerang sekarang, Ye Chen akan melarikan diri. Dalam sekejap, sebilah pedang tipis memotong ruang dan memaksa dua tetua agung keluarga Beigong mundur.
Hantu itu memaksa Bei Gong Hongtian untuk mundur dengan mengorbankan satu lengan, dan melompat ke udara sambil mencengkeram pedang tipis di tangannya yang lain. Huntian mengumpulkan semua kekuatan di tubuh hantunya dan menusukkan pedang, menyebabkan ruang bergetar dan dunia berubah warna. Ini adalah kekuatan seorang ahli sejati. Bang! Setelah melepaskan serangan pedang ini, hantu tetua Huntian meledak karena telah kehabisan kekuatannya. Orang tua kolot, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Ye Chen berbalik untuk melawan, tetapi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Huntian telah menghabiskan segalanya untuk satu serangan ini. Dia mengira hantu Huntian akan mencegatnya sebelum mencoba membunuhnya, yang akan memberinya cukup waktu untuk memanggil tuannya untuk menyerang. Dia tidak menyangka serangan habis-habisan. Wus, wus, wus. Pedang itu juga merupakan artefak tingkat integrasi Dao tingkat 9. Saat terbang di udara, pedang itu mengeluarkan suara melengking. Bei Gong Hongtian, yang berada jauh, tidak punya waktu untuk melakukan apapun, dan hanya bisa melihat dua tetua agung. Dalam sekejap, kedua tetua agung itu melompat, memperlihatkan dao mereka dan menggabungkannya dengan kekuatan hukum ruang waktu. Mereka masing-masing mengeluarkan pedang, dan menyerang pedang yang terbang ke arah Ye Chen. Sekarang, hanya mereka berdua yang bisa menyelamatkan Ye Chen. Retak. Pedang putih itu dihancurkan oleh pedang dan hancur inci demi inci. Kemudian, sebelum pedang merah itu akan bertabrakan dengan pedang tipis itu, pedang itu meledak. Kedua tetua agung itu adalah ahli alam penciptaan tahap awal, dan tidak dapat memblokir serangan ini, yang setara dengan serangan kekuatan penuh dari ahli alam penciptaan tingkat keempat atau kelima. Menghindar. Kedua tetua agung itu dengan cepat menghindar dari pedang itu. Ye Chen bukanlah putra mereka, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengorbankan nyawa mereka demi putranya. Retak. Di udara, para tetua agung terguncang oleh gelombang kejut dan jatuh, memuntahkan darah. Ye Chen, yang berada di kejauhan, ingin menghindar, tetapi menyadari bahwa dia terjebak oleh kekuatan temporal Huntian. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia akan mati. Bahkan jika dia memanggil tuannya dari makam samsara, itu akan terlambat. Pedang ini tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pedang ini tak terhentikan. Ye Chen akan mati karena serangan ini. Di kejauhan, Bei Gong Hongtian melihat pemandangan ini dengan kecewa. Sayangnya, dia terlalu jauh untuk menyelamatkan Ye Chen. Huntian adalah tetua kelima dari Hall of Souls, dan merupakan ahli alam penciptaan tingkat 9 puncak yang terkenal dengan teknik pedangnya yang cepat. Meskipun serangan yang dilepaskan hantunya tadi hanya setara dengan serangan kekuatan penuh dari ahli alam penciptaan tingkat keempat atau kelima, dalam hal kecepatan, itu sebanding dengan ahli alam penciptaan tingkat 9. Tanda seru. Bab 1479, Bahaya. Keluarga Bei Gong memiliki 5 ahli alam penciptaan, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat menyelamatkan Ye Chen. Yang Mulia Abadi Ling Yun, yang bahkan lebih jauh, juga tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, semua orang tampaknya mengingat kata-kata Hun Mieseng, aku akan menggunakan hidupku sebagai ganti kesempatan bagi tetua kelima untuk menyerang. Dia telah melakukannya dan mengorbankan hidupnya. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ye Chen. Pengorbanan seorang pemimpin cabang yang lumpuh telah memberi Huntian kesempatan untuk membunuh Ye Chen, yang mendapat dukungan dari Dewa Naga Iblis Darah Kuno yang dihidupkan kembali. Huntian telah menyerang Ye Chen tanpa memberitahu siapapun tentang Dewa Naga Iblis Darah Kuno yang dihidupkan kembali. Jika dia membiarkannya lolos, kemungkinan besar keluarga Bei Gong dan Yang Mulia Abadi Ling Yun akan menghentikannya bahkan untuk melepaskan serangan ini, karena mereka pasti ingin melakukan yang terbaik untuk membantu Ye Chen. Namun, keadaan sekarang telah menjadi seperti ini, dan Ye Chen dalam bahaya yang mengancam jiwa. Dia akan mati. Pada saat itu, seluruh tubuh Ye Chen menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan kematian sejak dia melangkah ke benua Lingwu. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Dia belum bersatu kembali dengan Ji Siking atau Xia Ruoxue. Dia belum menyelamatkan para ahli makam samsara, dia juga tidak membawa Ye Luo untuk mencari orang tua kandungnya. Dia belum menemukan rahasia batu hitam misterius, makam samsara, dan dia belum mengungkap misteri di balik rencana besar kakeknya. Bagaimana dia bisa mati sekarang? Keinginannya yang kuat untuk hidup langsung meletus, dan sebuah mata tiba-tiba muncul di dahi Ye Chen. Mata iblis. Kemudian, suara marah tampaknya bergema dari mata iblis. Orang yang aku pilih belum menjadi iblis tertinggi,
jadi bagaimana aku bisa membiarkan sampah sepertimu membunuhnya? Bahkan surga tidak bisa membunuhnya, apalagi pedangmu. Energi iblis yang bergolak sepenuhnya menyelimuti Ye Chen, dan pada saat yang sama, ekspresi Ye Chen berubah. Pupil matanya berubah menjadi merah darah, dan berbentuk bulan sabit seperti bulan sabit yang memudar. Setan tampaknya telah melahap Ye Chen sepenuhnya saat ini. Ye Chen meraung dan meledak dengan kekuatan saat garis darah reinkarnasi di tubuhnya aktif dan bayangan samar muncul di belakangnya. Penampakannya tidak dapat dilihat dengan jelas, juga tidak dapat dilihat seberapa besarnya. Yang lain hanya melihat bayangan hitam yang menjulang ke awan. Itu mungkin tingginya 30.000 kaki. Hantu garis keturunan. Ye Luo tingginya 10.000 kaki, tetapi Ye Chen tingginya 30.000 kaki. Hantu ini terbungkus kabut hitam tebal, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat penampilannya dengan jelas. Bahkan para ahli alam penciptaan yang hadir tidak dapat melihatnya dengan jelas. Hanya Ye Chen yang bisa merasakannya. Tidak ada yang tahu seperti apa garis keturunan Ye Chen. 5 Dao, aktifkan. Mata iblis, beri aku kekuatan. Raungan Ye Chen mengguncang langit dan bumi saat kekuatan iblis yang tak berujung berkembang dari dalam dirinya dan berkumpul di sekitar hantu, yang tampak seperti hendak menyerang pedang yang masuk. Pada saat yang sama, di dalam makam samsara, pilar surgawi kuno juga bersinar. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan melonjak keluar, menyatu dengan kekuatan mata iblis dan hantu garis keturunan untuk melepaskan sinar cahaya suci yang menghantam pedang. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan menyapu sekeliling, mengaburkan penglihatan semua orang. Yang bisa mereka rasakan hanyalah tabrakan dua kekuatan yang sangat kuat. Setelah waktu yang lama, sebuah tubuh jatuh dan berputar di udara sebelum mendarat dengan mantap di tanah. Itu adalah Ye Chen. Dia selamat. Situasi ini mengejutkan para ahli yang hadir. Beigong Hongtian tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menelan ludahnya. Dia masih hidup. Seberapa tangguh dia? Seberapa dalam fondasinya? Dia menatap kosong ke arah tetua agung ketiga yang terluka, berkata, kami membuat kesalahan sebelumnya. Paman ketiga, apakah menurutmu Ye Chen berasal dari salah satu kekuatan tingkat atas? Seorang kultivator alam Raja Surgawi telah selamat dari serangan habis-habisan dari seorang ahli alam penciptaan. Itu tidak terpikirkan. Beigong Hongtian menolak untuk percaya bahwa Ye Chen bukanlah anggota kekuatan tingkat atas. Yang Mulia Abadi Ling Yun juga terkejut. Ekspresinya sama dengan empat tetua agung dari keluarga Beigong. Ye Chen telah melakukan hal yang mustahil lagi. Anak ini tampaknya abadi. Siapa lagi yang bisa membunuhnya? Apakah kepala aula dari aula jiwa akan datang untuk membunuhnya secara pribadi? Puff, cepat atau lambat, aku akan menghancurkan aula jiwa. Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan memegangi dadanya. Jelas bahwa dia terluka parah. Cedera ini bukan karena serangan Huntian, melainkan serangan balik darinya yang mengaktifkan kekuatan garis keturunannya untuk memblokir serangan ini. Dia menatap semua orang dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen melompat ke udara dan pergi. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Siapa yang tahu jika ras jiwa memiliki kartu truf lainnya? Jika ahli lain muncul, dia akan hancur. Selain itu, baik Beigong Hongtian maupun Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak dapat dipercaya. Yang satu mungkin menginginkan rahasianya, sementara yang lain mungkin ingin membunuhnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia pergi terlebih dahulu dan memeriksa kembali situasinya sementara lukanya pulih. Beberapa ahli alam penciptaan saling memandang dan tidak bisa menahan tawa getir. Mereka tahu bahwa Ye Chen takut mereka akan menyerangnya. Beigong Hongtian berdiri dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tersenyum. Aku masih harus berterima kasih kepada Ye Chen. Jika bukan karena Ye Chen, siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan untuk menghancurkan cabang aula jiwa ini. Keluarga Beigong dapat menghancurkannya, tetapi mereka takut pada aula jiwa dan tidak berani melakukannya. Akibatnya, mereka tidak dapat memperluas wilayah ke arah barat dan tidak dapat memburu binatang iblis di sana untuk mendapatkan bahan untuk memurnikan artefak tingkat integrasi Dao atau artefak ruang waktu. Binatang iblis tingkat tinggi adalah bahan utama untuk artefak ini, dan alasan mengapa keluarga Beigong membutuhkan waktu lama untuk memurnikan senjata ruang waktu bukan hanya karena binatang iblis yang sesuai sulit dibunuh, tetapi juga karena wilayah mereka tidak saling berbatasan. Selain itu, terlalu berbahaya bagi para ahli alam penciptaan yang sendirian untuk melakukan perjalanan ke sana dan memburu binatang iblis ini. Dalam hal itu,
semuanya berjalan baik-baik saja bagi keluarga Beigong. Sekarang setelah mereka dapat memperluas wilayah ke barat, selama 100 tahun ke depan, jumlah ahli alam integrasi Dao akan meningkat pesat, dan akan ada beberapa ahli alam penciptaan lagi. Tidak perlu takut dengan aula jiwa. Ye Chen, kecil ini, dia benar-benar melarikan diri. Namun, lain kali kita bertemu, aku khawatir aku akan melihat mayatnya. Sejujurnya, bahkan aku akan merasa sedikit menyesal jika melihat seorang jenius seperti dia mati, tapi dengan kecepatannya, itu satu-satunya akhir yang akan dia dapatkan. Bab 1480, kami akan membantunya. Senyum dingin muncul di bibir yang mulia abadi Ling Yun. Tidak seorang pun tahu dinginnya di balik senyum ini. Segera, dia mencabik-cabik ruang dan kembali ke istana roh abadi. Hong Tian, kita juga harus bersiap untuk menghadapi tuduhan aula jiwa. Kita harus bergabung dengan Sekte Api Suci dan keluarga Baili untuk menghadapinya. Lebih jauh lagi, kita dapat bekerja sama dengan mereka untuk memburu binatang iblis untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memurnikan artefak ruang waktu dan tingkat integrasi Dao. Ye Chen telah banyak membantu kita dalam hal ini, jadi kita dapat membantunya, Tetua Agung keempat mendesah. Paman keempat, bagaimana rencanamu untuk membantunya? Beigong Hong Tian bertanya. Keluarga Beigong kita harus menghadapi tuduhan aula jiwa kali ini, dan kita akan menyeret sebanyak mungkin sekutu ke dalam masalah ini untuk memastikan bahwa kita tidak akan menderita terlalu banyak kerugian. Ini akan sedikit meredakan amarahnya. Selain itu, mereka tidak bisa menolongnya secara langsung, dan tidak banyak yang bisa mereka lakukan secara diam-diam. Bagaimanapun, Ye Chen telah mengambil semua rampasan perang setelah menghancurkan ras jiwa, dan sekarang cukup kaya dalam hal harta, pil, sumber daya, dan artefak. Tetua Agung keempat merasa sedikit malu. Dia batuk beberapa kali dan berkata perlahan, Hong Tian, menurutku Ziyu cukup cocok untuk Ye Chen. Paling tidak, 3 putrimu masih belum menikah. Ahem, bisakah kau menerima Ye Chen sebagai menantumu? Tentu saja, sepertinya anak itu memiliki orang lain di hatinya. Ini bukan metode yang sangat bisa diandalkan, tetapi kita tetap harus mencobanya. Selain itu, kita akan diam-diam membocorkan beberapa informasi kepada Ye Chen. Misalnya, jika aula jiwa ingin membunuhnya, kita bisa memberitahunya terlebih dahulu sehingga dia bisa mengatur untuk melarikan diri. Kita juga bisa mendapatkan informasi tentang klan roh darah untuknya. Dia bertukar pandang dengan Tetua Agung ketiga dan membelai jenggotnya. Sambil mengalirkan energi spiritualnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia berkata, kamu juga bisa mengumpulkan informasi tentang jumlah kultivator alam integrasi Dao dan kultivator alam kekacauan primordial di Sekte Pedang Darah yang didirikan oleh klan roh darah dan menyampaikan informasinya kepada Ye Chen. Akhirnya, ku dengar klan roh darah telah menahan banyak ahli kuno yang perkasa dari pegunungan Kunlun. Orang-orang ini kemungkinan besar berhubungan dengan Ye Chen, atau mungkin mereka berhubungan dengan gurunya, atau sesama muridnya. Mari kita lihat apakah kita bisa menyelamatkan mereka jika kita punya kesempatan. Tetua Agung keempat berencana untuk melakukan yang terbaik untuk berteman dengan Ye Chen. Prestasi Ye Chen telah meyakinkan keluarga Beigong untuk berinvestasi padanya. Di masa depan, Ye Chen pasti akan menjadi raksasa di benua Lingwu, jadi ini hampir pasti akan menguntungkan mereka. Bagus. Kita akan mengumpulkan informasi tentang para ahli klan roh darah. Pada saat yang sama, kami akan mengembalikan barang-barang yang diberikan Ye Chen kepada kami saat itu dan secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang aula jiwa. Setelah membuat keputusannya, Beigong Hong Tian menerobos ruang angkasa bersama para tetua agung dan kembali ke wilayah keluarga Beigong. Dua tetua agung alam penciptaan tahap awal terluka dan perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Untungnya, mereka telah memperoleh artefak ruang waktu dari ras jiwa, yang berarti bahwa salah satu ahli alam integrasi Dao tingkat 9 mereka akan segera menjadi ahli alam penciptaan, yang akan menebus kerugian mereka. Wilayah Utara, markas besar aula jiwa. Hun Tian, yang berada di area inti, mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya ketika tiba-tiba, serangan balik yang kuat menghantamnya. Puci, dia memuntahkan seteguk darah dan dia terlempar ke belakang, menabrak dinding di dekatnya dan menghancurkannya. Darah yang menodai tanah bersifat korosif, dan membuat lubang besar di lantai. Sialan, hantu itu hilang, Ye Chen, dasar kecil, Hun Tian melemah, dan wajahnya pucat. Kekuatannya adalah yang terendah yang pernah ada untuk waktu yang sangat lama.
Kekuatan tempurnya saat ini mungkin hanya setara dengan ahli alam penciptaan tingkat pertama, yang kurang dari 10% dari kekuatan penuhnya. Mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Hantu itu sudah pergi, dan rencananya telah gagal. Keluarga Beigong, Ling Yun, Ye Chen, Hun Tian berlutut di tanah, tampak lemah dan tua. Dia tampak seolah-olah akan pingsan setiap saat. Dia segera mengeluarkan tokennya dan berteriak serak, penjaga alam integrasi Dao, cepatlah ke sini. Wus, wus, wus. Token itu bersinar, dan semua penjaga alam integrasi Dao yang tersisa di markas bergegas mendekat. Ada hampir 50 dari mereka, yang setara dengan kekuatan gabungan pasukan tingkat menengah. Namun, satu-satunya ahli alam penciptaan di sini adalah Hun Tian. 10 tahun yang lalu, wilayah iblis menjadi gelisah, dan banyak binatang iblis dan keturunan dewa iblis bergegas ke wilayah utara, membunuh para pembudidaya dengan sembarangan dan menyerang wilayah keluarga naga surgawi dan naga suci. Dengan demikian, kedua keluarga telah mengumpulkan para ahli dari keluarga mereka untuk melawan binatang-binatang iblis ini. Bahkan para kepala keluarga pun pindah secara pribadi. Pada saat yang sama, sebelum mereka pergi, kepala keluarga dari keluarga naga surgawi merasa bahwa aula jiwa terlalu kuat, dan mungkin menyusup dan menyebabkan kekacauan saat mereka melawan binatang-binatang iblis. Oleh karena itu, ia secara pribadi merekrut para ahli aula jiwa untuk bergabung dalam perang, yang meliputi kepala aula, para tetua agung dan para tetua. Di antara mereka, ada total 10 ahli alam aperture bintang, 24 ahli alam penciptaan, dan 130 ahli alam integrasi Dao. Mereka semua direkrut dan mengikuti tim keluarga naga surgawi ke wilayah iblis untuk melawan musuh. Bahkan para ahli alam Dao Integration dari cabang-cabang Hall of Souls dipanggil dan diberangkatkan. Saat ini, markas Hall of Souls berada pada titik terlemahnya, dan Hun Tian adalah satu-satunya ahli alam creation yang tetap berada di sana untuk menjaga markas tersebut. Namun, Hun Tian kini telah menderita luka-luka berat. Turunkan perintahku. Berikan hadiah untuk Ye Chen dari Pegunungan Kunlun. Siapapun yang berhasil membunuh Ye Chen akan diberi hadiah artefak ruang waktu kelas 3. Saat Hun Tian berbicara, auranya berfluktuasi antara kuat dan lemah. Dia menatap para penjaga Dao Integration di depannya dan berkata, dengarkan baik-baik, kalian semua. Pergi dan buru Ye Chen. Baik, Tuan. Para penjaga alam Dao Integration kelima menerima perintah tersebut, dan hendak pergi ketika Hun Tian menghentikan mereka. Tidak, tunggu. Matanya berkedip serius sebelum dia berkata dengan serius, jangan pergi. Sekarang, markas itu kosong. Meskipun keluarga naga surgawi telah berjanji untuk melindungi kita, kita tidak bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Jika kalian semua pergi, pasukan lain pasti akan memanfaatkan ini. Bahkan jika mereka tidak memanfaatkan situasi, Istana Pedang Segudang akan tetap menyerang begitu mereka mendapat kesempatan. Selain itu, aku tidak bisa membiarkan berita tentang lukaku menyebar.